Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amela Arifsa dari kelas MPI 2B dengan nomor NIM 25106311200049. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di dalam video ini saya akan memaparkan atau menjawab soal-soal yang telah diberikan kepada dosen. Baik, saya akan menjawab satu persatu soal yang telah diberikan. Nomor 1, terdapat analisis manajemen kurikulum awal Islam. Nah, di dalam analisis manajemen kurikulum awal Islam ini terdapat strategi Rasulullah SAW dan hasilnya. Nah, pada strategi Rasulullah SAW ini terdapat perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada perencanaan, terdapat materi yang berfokus pada akidah, akhlak, dan Al-Quran. Kemudian perorganisasian. Dalam perorganisasian ini terdapat sufah sebagai tempat pembelajaran informal di Masjid Nabawi. Kemudian terdapat pelaksanaan. Pelaksanaan ini terdapat metode halaqah atau yang bisa disebut diskusi, kemudian keteladanan, hafalan, dan praktik langsung. Dan yang terakhir terdapat evaluasi. Dalam evaluasi ini terdapat dilihat dari perubahan perilaku dan kemampuan dakwah para sahabat. Nah, hasilnya itu terdapat mencetak kader ulama dan dai. Kedua, pendidikan berbasis nilai dan praktek, bukan hanya teori. Nomor 2, kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Nah, dalam kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah ini terdapat nilai manajemen dalam Piagam Madinah, yakni transparansi, keadilan, dan musyawarah. Nah, dalam transparansi ini aturan tertulis untuk semua kalangan atau semua kelompok. Kemudian keadilan. Dalam keadilan ini terdapat perilaku setara antar suku dan agama. Dan yang terakhir terdapat musyawarah. Dalam musyawarah ini terdapat keputusan yang diambil secara bersama. Untuk referensi modernnya terdapat good governance dalam lembaga pendidikan. Kedua, kepemimpinan inklusif dan demokratif. Yang ketiga, penguatan budaya organisasi dan harmonis. Untuk jawaban yang ketiga, terdapat kodifikasi Al-Quran. Nah, dalam kodifikasi Al-Quran ini terdapat analisis kebijakan, yakni dalam analisis kebijakan ini terdapat tujuan, tantangan, dan dampak jangka panjang. Nah, tujuannya itu terdapat standarisasi bacaan Al-Quran. Nah, tantangannya ada 2 tantangan, yakni tantangan perbedaan dialog dan resistensi kelompok tertentu. Nah, dampak jangka panjangnya ini ada 3, yakni keragaman kurikulum pendidikan Islam, kemudian menjaga keaslian Al-Quran, ketiga yaitu menjadi rujukan global umat Islam. Untuk jawaban nomor 4, terdapat inovasi sistem tata kelola Umar bin Khattab. Nah, untuk jawaban nomor 4 ini terdapat kebijakan penting dan evaluasi. Kebijakan pentingnya ini terdapat standarisasi gaji guru, pembangunan kota dan administrasi, kemudian sistem diwan atau administrasi negara. Nah, evaluasinya terdapat transformasi dari sistem tradisional ke modern, kemudian meningkatkan efisiensi dan profesionalisasi, dan yang terakhir menjadi dasar manajemen publik pada saat ini. Nomor 5, jawabannya terdapat pergeseran paradigma. Nah, pada pergeseran paradigma ini terdapat perbandingan dan dampak. Dalam perbandingan terdapat 2 perbandingan dari Rasulullah SAW dan Umayyah. Pada Rasulullah SAW sistemnya terbuka, terus berbasis di masjid. Berbasis di masjid ini maksudnya jadi dilakukannya di masjid gitu. Kemudian bisa untuk semua atau semua bisa belajar. Nah, kemudian pada Umayyah itu hanya lebih elitis atau hanya dilakukan di sana, tidak seperti Rasulullah SAW yang dilakukan di masjid. Dan juga pada Umayyah juga lebih berfokus kepada politik dan administrasi. Nah, dampaknya terdapat 2 dampak, ini dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu profesionalisasi dan munculnya spesifikasi ilmu. Nah, untuk negatifnya itu terdapat kesenjangan akses pendidikan.
Nomor 6, manajemen budaya dan bahasa. Nah, dalam manajemen budaya dan bahasa ini terdapat kebijakan dan analisis. Nah, kebijakannya itu bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Jadi kebijakan pada manajemen budaya dan bahasa ini itu adalah kebijakannya bahasa Arab yang dipakai pada orang terdahulu itu menjadi bahasa resmi mereka. Kemudian terdapat analisis. Nah, analisis itu dibagi menjadi dua, ada keberhasilan dan tantangan. Nah, keberhasilan ini terdapat menyatukan administrasi dan memperkuat identitas Islam. Nah, tantangannya konflik sosial atau gerakan syu'ubiyah. Terus kemudian jawaban nomor 7 yaitu manajemen al-bai hikmah. Nah, pada manajemen al-bai hikmah ini berfokus pada keberhasilan, yakni keberhasilan SDM, keberhasilan pendanaan, dan keberhasilan kolaborasi. Pada keberhasilan SDM, penerjemah ahli dari berbagai budaya. Pada keberhasilan pendanaan terdapat dukungan penuh dari khalifah. Dan yang terakhir kolaborasi. Dalam keberhasilan kolaborasi ini kerjasama sesama lintas peradaban. Jadi kayak peradaban itu Yunani, Persia, dan India. Nah, perannya terdapat dua perannya. Ini peran pusat riset dan inovasi dan menggerakkan kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Dan nomor terakhir itu terdapat visi kepemimpinan Harun al-Rasyid. Dalam visi kepemimpinan Harun al-Rasyid ini terdapat karakter kepemimpinan dan pelajaran untuk pendidikan modern. Untuk karakter kepemimpinannya terdapat mendukung ilmu dan ulama dan membangun budaya literasi. Untuk untuk pendidikan modern terdapat pentingnya visi jangka panjang, kemudian investasi pada SDM, dan membangun budaya mutu dan literasi. Mungkin segitu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak enak didengar atau ada jawaban yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.